Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Soliyah Wulandari SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah auditing syariah serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 auditing syariah yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Sri Indah Lestari dengan NIM 18142131, yang kedua Syifa Azmi dengan NIM 18142153, dan yang ketiga Sylvia Azhara dengan NIM 18142154. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang kompetensi, standar profesional, dan kode etik auditing syariah. Sebelum beranjak ke materi, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi auditing syariah. Kompetensi adalah sebuah kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para auditor syariah secara keseluruhan, yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Auditor syariah pada perbankan syariah harus memiliki pengetahuan di bidang audit dan syariah. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan umum dan pengetahuan spesifik. Pengetahuan umum berkaitan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan selama berada pada pendidikan formal. Yang kedua, keterampilan atau skill. Auditor harus mampu untuk menerapkan pengetahuan yang telah dia dapatkan, baik itu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal maupun dari pelatihan-pelatihan yang dia ikuti. Auditor juga harus tahu cara untuk menyelesaikan tugas yang diterima dengan efektif dan efisien. Auditor harus mampu menghadapi berbagai masalah yang ada dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Auditor juga harus bisa berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, auditor dengan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan memiliki adaptasi yang cepat terhadap hal yang baru akan memiliki nilai tambah. Yang ketiga, karakteristik khusus atau special karakteristik. Karakteristik khusus adalah kompetensi auditor yang mengacu pada perilaku individu di luar dari behavioral skill. Standar auditing syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution or AAO IFI merupakan lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan merupakan salah satu rujukan dalam menyusun standar akuntansi. Standar auditing yang dikeluarkan oleh AAO IFI memiliki 4 standar, yaitu 1. Tentang tujuan dan prinsip-prinsip audit. Standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan, dengan tujuan memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapatnya. 2. Tentang standar laporan auditor. Dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi dari laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen dari keuangan lembaga yang melakukan aktivitas operasional bisnis sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. 3. Tentang hal keterlibatan dan keterkaitan audit. Dalam standar ini, terdapat beberapa poin utama menurut Auditing Standard for Islamic Financial Institution or ASIFI, yaitu menyetujui persyaratan keterlibatan dengan lembaga keuangan syariah atau klien. Respon auditor untuk permintaan oleh klien untuk mengubah persyaratan dari satu keterlibatan yang menyediakan jaminan tingkat yang lebih rendah. Auditor dan klien harus setuju pada hal keterlibatan dan istilah setuju akan perlu disimpan di surat perikatan audit atau lainnya sesuai bentuk kontrak. 4. Tentang pengujian untuk sesuai dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal.
Standar ini dimaksudkan untuk menetapkan standar dan memberikan bimbingan pada subjek pengujian untuk memenuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal, sehubungan dengan audit laporan keuangan dari lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan syariah Islam. Baik, materi selanjutnya yaitu standar profesional akuntan publik. Apa sih standar profesional akuntan publik itu? Standar profesional akuntan publik atau biasa disingkat dengan SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat dengan DSPAP-IAPI. Dalam SPAP terdapat beberapa tipe standar profesional yang terbagi menjadi 6 tipe standar profesional yang dikodifikasikan dalam standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, standar pengendalian mutu, dan aturan etika kompartemen akuntan publik. Selanjutnya ada tipe standar profesional. Nah, di tipe standar profesional itu terbagi menjadi 5 standar. Yang pertama standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, yang keempat standar jasa konsultasi, dan yang terakhir yang kelima standar pengendalian. Yang pertama ada standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan pelaporan beserta interpretasinya. Yang kedua yaitu standar atestasi. Atestasi atau attestation adalah pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan bahwa asersi atau assertion entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi 3 tipe perikatan atestasi. Yang pertama ada pemeriksaan atau examination, yang kedua ada review, dan ketiga prosedur yang disepakati. Selanjutnya yang ketiga ada standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa keakuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kompilasi laporan keuangan, penyajian informasi yang merupakan pernyataan manajemen pemilik dalam membentuk laporan keuangan. Yang kedua, review atas laporan keuangan. Pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketiga, laporan keuangan komparatif, penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan 2 periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Jasa konsultasi dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama konsultasi, yaitu memberikan konsultasi atau saran profesional berdasarkan kesepakatan bersama dengan klien. Yang kedua jasa pemberian saran profesional, yaitu mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Yang ketiga jasa implementasi, yaitu mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Yang keempat, jasa transaksi, yaitu menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Yang kelima, jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya, yaitu menyediakan staf yang memadai atau dalam hal kompetensi dan jumlah, dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Dan yang terakhir, jasa produk, yaitu menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima ada standar pengendalian mutu. Kantor Akuntan Publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa
yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Adapun unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi merupakan sebagai berikut. Yang pertama, independensi. Meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi. Yang kedua, penugasan personil. Meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan yang dimaksud. Yang ketiga, konsultasi. Meyakinkan bahwa personil akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, atau judgement, dan wewenang memadai. Yang keempat, supervisi. Meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Yang kelima, pemberian pekerjaan atau hearing. Meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Selanjutnya yaitu Kode Etik dan Komitmen Profesi Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh IAPI tahun 2010 menyebutkan 5 prinsip dasar etika profesi yaitu sebagai berikut. A. Integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh memberikan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat. Yang pertama yaitu kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan. Kedua, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati. Atau yang ketiga, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. B. Objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. C. Kompetensi. Prinsip kompetensi, sikap kecermatan, dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten pada klien atau pemberian kerja. Dan yang kedua, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. D. Kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, pengungkapan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapnya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Yang kedua, penggunaan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Yang ketiga, pengungkapan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat. Yang keempat yaitu pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja. Yang kelima, pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan. Yang keenam, pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu pelanggaran hukum. Dan yang ketujuh, pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum dalam hal berikut. Pertama, mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator. Yang kedua, menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator. Yang ketiga, melindungi kepentingan profesional praktisi dalam sidang pengadilan. Dan yang terakhir,
mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, memerhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi. Yang kedua, memperhatikan informasi yang relevan. Jika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti atau informasi yang tidak lengkap, ia harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan komunikasi yang diharapkan sehingga tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi dapat dipastikan. Yang selanjutnya, dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi. Yang kedua yaitu memperhatikan informasi yang relevan. Jika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti atau informasi yang tidak lengkap, ia harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan komunikasi yang diharapkan sehingga tidak-tidaknya yang tidak dituju oleh komunikasi dapat dipastikan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.